Terminal Pulau Gadung yang dulu hanya ramai oleh teriakan kernet dan suara mesin angkot kini punya nada baru, teriakan orang yang dipalak, isak pedagang yang dipukul, dan sorakan preman-preman yang tertawa saat menendang gerobak dagang. Sejak sebulan lalu, sekelompok preman dari luar kota mulai menancapkan kuku kekuasaan mereka di sana. Dipimpin oleh Beben, preman bertubuh besar dengan bekas luka panjang di pipi kirinya, kelompok ini seperti anjing lapar yang mencaplok apapun yang lewat. Pasar, pangkalan ojek, hingga toilet umum kini harus setor uang keamanan. Siapapun yang mencoba melawan akan jadi contoh. Seorang pedagang nasi uduk bernama Bu Retno pernah menolak bayar jasa perlindungan. Keesokan harinya, gerobaknya dibakar, dan anak bungsunya dipukul hingga memar. Sejak itu, semua tunduk. Semua, kecuali satu tempat kecil yang terlihat remeh, pangkalan ojek tua di pojokan terminal, tempat beberapa tukang ojek mangkal sambil bermain domino dan menyeruput kopi sachet. Disitulah Dika duduk setiap hari, diam, kalem, dan nyaris tak pernah bicara. Bagi orang luar, Dika hanya anak muda tanggung yang mungkin baru jadi tukang ojek magang. Wajahnya tenang, tapi matanya selalu waspada. Ia hanya merokok pelan sambil memperhatikan setiap sudut terminal, seperti penjaga bayangan. Para preman pun sempat heran kenapa anak itu tak pernah lari saat mereka lewat. Tapi karena Dika belum pernah ikut campur, mereka mengabaikannya, kesalahan pertama mereka. Hari itu matahari belum tinggi saat Beben dan dua anak buahnya, Ucup dan Ranto, mendatangi pangkalan ojek. Para tukang ojek lain segera berdiri, sebagian mundur, sisanya menyerahkan uang receh dengan tangan gemetar. Tapi Dika tetap duduk, tak menoleh sedikit pun. Beben merasa diremehkan. Bocah, lo budek, siniin duit pangkalan, atau gue robek tuh bangku sama muka lo sekalian. Bentaknya sambil menendang kursi plastik. Dika menoleh pelan, menatap Beben sebentar lalu kembali melihat ke arah rokoknya yang hampir habis. Ucup maju, menarik kerah Dika, tapi dalam sepersekian detik, tangan Dika melipat lengan Ucup ke belakang hingga pria itu menjerit kesakitan. Satu gerakan cepat, tenang, presisi, dan mematikan. Ranto mencoba meninju Dika, tapi tubuh Dika bergerak seperti angin, menghindar, dan membalas dengan satu tendangan ke ulu hati yang membuat Ranto tergeletak sambil muntah darah. Orang-orang mulai berdatangan melihat kejadian itu. Beben mengangkat celurit dari balik jaket, tapi sebelum sempat menyerang, tangan Dika sudah menggenggam pergelangan tangannya dan memelintirnya hingga terdengar bunyi retak. Celurit jatuh ke tanah, dan Beben berlutut sambil memekik. Dika tak berkata sepatah kata pun. Ia hanya menatap tajam lalu berjalan kembali ke kursinya. Ia duduk, mengambil rokok baru, dan menyalakannya seolah tak terjadi apa-apa. Ketika preman-preman itu lari terpincang-pincang, warga sekitar hanya bisa terdiam. Mereka tidak percaya bahwa seorang anak muda pendiam bisa menumbangkan 3 preman sekaligus dengan mudah. Beberapa sopir angkot mulai berbisik satu sama lain, siapa sebenarnya dia. Tapi Dika tetap tak menjelaskan apapun. Hanya tukang kopi tua bernama Pak Marwan yang menyipitkan mata, menatap Dika sambil bergumam pelan, lama nggak lihat ilmu itu, jangan-jangan, dia yang dulu itu. Hari itu, terminal Pulau Gadung berubah. Ketakutan bukan lagi milik rakyat kecil. Ketegangan berpindah ke para preman, dan mereka belum tahu bahwa yang mereka singgung bukanlah sembarang penjaga pangkalan, tapi mantan penghuni Nusa Kambangan yang sedang mencoba hidup damai. Sejak kejadian pagi itu, pangkalan ojek mendadak jadi pusat perhatian. Para tukang angkot, pedagang, hingga petugas kebersihan kerap melirik ke arah bangku kayu reot tempat Dika duduk. Namun, pemuda itu tetap seperti biasa. Tenang, dingin, dan nyaris tanpa ekspresi. Ia menolak jadi pahlawan, tak tertarik dengan pujian. Bahkan saat Pak Marwan membawakan segelas kopi gratis sebagai ucapan terima kasih, Dika hanya mengangguk pelan tanpa sepatah kata. Namun perubahan sikap orang-orang di sekitarnya terasa jelas. Para tukang ojek yang dulunya was-was dan cemas kini mulai tersenyum lagi. Mereka kembali bermain domino dengan suara lantang, seakan keberanian mereka perlahan pulih. Tapi meski suasana menghangat, di sudut hati banyak orang tersisa rasa penasaran yang membara, siapa sebenarnya anak muda bernama Dika itu. Pak Marwan, si penjual kopi tua yang telah 30 tahun mangkal di terminal itu, mulai menyusun potongan-potongan kenangan. Ia pernah mendengar tentang seorang remaja brutal dari Jakarta Timur, yang konon menjadi legenda jalanan sebelum ditangkap dalam kasus berdarah.
Bocah itu menghilang setelah divonis puluhan tahun penjara karena membantai geng musuhnya dalam satu malam, dan kabarnya dibuang ke penjara paling kejam di negeri ini, Nusa Kambangan. Muka dingin, mata kosong, cara jalan kayak nggak punya beban, itu ciri-ciri anak itu, gumam Pak Marwan malam itu saat berbincang dengan sopir angkot bernama Bowo. Kalau dugaanku benar, kita lagi duduk satu pangkalan sama mantan Algojo. Bowo menelan ludah. Ia melihat Dika dari kejauhan yang sedang menyapu halaman pangkalan pelan-pelan, seperti orang biasa. Sementara itu, di sisi lain terminal, sisa-sisa preman yang dipermalukan oleh Dika berkumpul dalam ketegangan. Beben memegangi pergelangan tangannya yang masih sakit. Ucup dan Ranto hanya bisa diam, menahan malu. Gue nggak mau tahu, cari tahu siapa tuh bocah. Kalau dia main silat, gue bawa jawara. Kalau dia bekas tentara, gue cari senjata. Raung Beben penuh dendam, ia merasa harga dirinya diinjak. Dan dalam dunia preman, itu berarti hanya ada dua pilihan, balas, atau hancur. Namun yang tak mereka sadari, Dika bukan sekadar ahli bela diri. Ia bukan orang yang bisa ditakut-takuti dengan jumlah atau gertakan. Penjara telah menempa dirinya menjadi lebih dari sekadar manusia. Di Nusa Kambangan, ia pernah tidur di antara pembunuh berantai, makan bersama gembong narkoba, dan bertahan dari percobaan pembunuhan lebih dari sekali. Dika keluar bukan sebagai korban, tapi sebagai makhluk yang lebih tenang, lebih mematikan, dan lebih tidak terduga. Tapi Dika kini berbeda, ia tak lagi haus darah seperti masa lalu. Ia hanya ingin hidup sederhana, menjaga pangkalan kecil, dan menghindari kekerasan. Namun dunia tak memberinya pilihan. Karena seperti luka lama yang dipaksa terbuka, masa lalu Dika perlahan kembali menariknya ke tempat gelap yang telah ia tinggalkan. Dan itu semua dimulai dari satu kesalahan, menyentuh orang-orang yang ia lindungi. Malam itu, Dika duduk di bawah lampu terminal yang redup. Asap rokok mengepul pelan dari bibirnya. Di hadapannya, dunia sibuk dan gaduh, tapi dalam dirinya, ia tahu badai belum selesai. Ia bisa merasakan aroma dendam di udara. Dan ia tahu, cepat atau lambat, ia harus memilih, tetap diam, atau kembali menjadi bayangan yang dulu ditakuti di Nusa Kambangan. Pagi belum benar-benar terang saat bayangan dua motor mendekat ke arah pangkalan ojek. Suara knalpot bising memecah hening terminal yang masih setengah hidup. Di atasnya, duduk tiga preman bertampang urakan Ucup, Ranto, dan satu lagi wajah baru bertubuh besar bernama Oji, Pecah Batu. Ketiganya turun dengan langkah congkak, membawa aura ancaman yang pekat. Kali ini mereka datang bukan untuk memalak, tapi untuk balas dendam. Tukang ojek yang sudah mulai mangkal langsung gelisah. Pak Jajang buru-buru melipir ke belakang warung, pura-pura mengecek ban motor. Sementara itu, dua tukang ojek lainnya menyuruh anaknya pulang dulu. Semua tahu, kalau preman datang pagi-pagi, itu pertanda mereka tidak main-main. Tapi Dika hanya duduk seperti biasa di bangku pangkalannya, menyalakan rokok dengan tenang, bahkan tanpa sedikit pun menoleh. Oji yang tak kenal Dika sebelumnya, langsung maju paling depan. Jadi ini bocahnya, yang bikin Beben malu di depan anak-anak. Cih, ia meludahkan air liurnya ke tanah, lalu mendekat. Ucup dan Ranto hanya diam, sedikit gemetar, mereka masih ingat jelas bagaimana Dika menjatuhkan mereka seperti mematahkan ranting kering. Tapi ego Oji yang baru direkrut dan ingin menunjukkan diri tak bisa dibendung. Gue kasih lo dua pilihan, Dek, kata Oji dengan suara berat sambil menyentuhkan ujung linggis ke lutut Dika. Cabut dari sini, atau gue bikin lo ngemis kayak pengemis jalanan. Dika menoleh perlahan, mata itu, tatapan kosong yang seperti menembus jiwa, membuat Oji mendadak kaku sesaat. Tapi karena gengsi, dia malah mendorong Dika hingga bangkunya terjatuh ke belakang. Tak ada yang melihat jelas apa yang terjadi setelah itu. Yang pasti, dalam waktu kurang dari 5 detik, linggis itu sudah berpindah ke tangan Dika, dan Oji terkapar di tanah sambil memegangi kakinya yang terkilir parah. Ucup dan Ranto mundur, wajah mereka pucat pasi. Linggis Dika tak dipakai, hanya digenggam. Tapi sorot matanya yang dingin lebih tajam dari senjata apapun. Balik, bilang ke Beben, gue kasih satu kali kesempatan. Kalau lewat dari itu, gue gak janji kalian masih bisa jalan, ucap Dika dengan datar. Suaranya tak keras, tapi menggema di benak setiap orang yang mendengar. Itu bukan ancaman, itu peringatan dari seseorang yang sudah tahu betul arti kekerasan. Peringatan dari pria yang pernah hidup bersama para iblis dan selamat.
Ucup buru-buru menyeret tubuh Oji, sementara Ranto masih sempat menunduk ke arah Dika sebelum kabur. Warga sekitar yang melihat kejadian itu hanya bisa terdiam. Bahkan Pak Marwan yang biasanya cerewet, pagi itu hanya diam sambil memegang gelas kopinya yang bergetar. Semua sadar bahwa Dika bukan anak biasa. Ia adalah badai yang diam, dan siapapun yang memancingnya akan ditelan habis. Di kejauhan, matahari mulai naik, menerangi terminal yang perlahan hidup kembali. Tapi suasananya tak lagi sama. Di balik cahaya pagi, ada ketegangan yang mengintai. Orang-orang mulai sadar, mereka sedang dilindungi bukan oleh manusia, tapi oleh bayangan kelam dari masa lalu yang kini duduk tenang di pangkalan ojek. Sore itu, angin berembus pelan menyapu debu-debu terminal. Para tukang ojek duduk berderet di bangku kayu pangkalan, sebagian masih membicarakan kejadian pagi tadi, bagaimana Dika melumpuhkan preman bertubuh batu hanya dengan tangan kosong. Namun yang paling menarik bukan lagi pertarungan itu, melainkan pertanyaan yang mulai mengendap di hati semua orang, siapa sebenarnya Dika? Pak Marwan, yang biasanya hanya jadi pendengar, sore itu memecah keheningan. Dulu, 12 tahun lalu, ada anak muda dari Jakarta Timur. Namanya Dika juga, ujarnya sambil menatap kosong ke arah matahari senja. Anak itu katanya ngelindungin adiknya dari komplotan narkoba. Tapi caranya, dia bantai satu rumah. 6 orang tewas, 2 kritis. Tangan kosong, gak ada saksi, cuma darah di mana-mana. Suasana mendadak sunyi. Tukang ojek yang tadi tertawa langsung diam. Anak itu gak kabur. Dia duduk di teras rumah sambil ngerokok waktu polisi datang. Pas ditanya, dia cuma jawab, mereka sentuh adik gue. Pak Marwan menghela napas panjang. Dari situ, dia divonis 20 tahun. Dikirim ke Nusa Kambangan. Gak pernah terdengar kabarnya lagi. Terus maksud Pak Marwan, Dika yang sekarang ini? Tanya Bowo setengah berbisik, nyaris tak berani menyelesaikan kalimatnya. Pak Marwan hanya mengangguk pelan, pandangannya tajam ke arah Dika yang tengah berdiri di dekat tiang bendera, merapikan jaket lusuhnya sambil melihat ke arah langit. Itu tatapan orang yang pernah hidup bareng kematian, gumamnya lirih. Warga terminal mulai menyadari, bahwa yang selama ini mereka anggap bocah pendiam, ternyata adalah legenda yang terbuang. Mereka heran, mengapa seseorang seperti Dika kembali ke tempat sepi seperti pangkalan ojek, tidak memilih kabur dari ingatan masa lalu. Jawabannya belum ada yang tahu. Tapi satu hal yang pasti, dia tidak datang untuk berbuat onar. Dia datang untuk menebus hidup yang telah rusak. Sementara itu, di balik tembok sebuah gudang tua di ujung terminal, Beben memecahkan botol birnya sendiri sambil mengumpat kasar. Ucup dan Ranto sudah kehilangan keberanian untuk berkata apapun. Oji, yang masih pincang, hanya bisa menyandarkan tubuh di karung goni. Gue udah capek. Dia kira dia siapa ha? Cuma karena bekas napi, terus kita takut. Raung Beben, meski getaran suaranya mengkhianati ketakutannya sendiri. Beben lalu mengeluarkan ponsel usangnya dan menekan nomor yang sudah lama tak ia hubungi. Di ujung sana, terdengar suara berat dan dingin. Butuh bantuan, Ben, kata suara itu. Beben menelan ludah. Bram, gue butuh lo ke Pulau Gadung. Ada urusan yang gak bisa gue beresin sendiri. Di seberang, Bram tertawa pendek. Kalau sampai lo minta bantuan gue, berarti yang lo lawan bukan orang sembarangan. Langit mulai gelap, dan tanpa banyak yang tahu, pintu masa lalu Dika perlahan mulai dibuka. Sesuatu yang ia kubur dalam-dalam di penjara, kini dipanggil kembali. Ia hanya ingin hidup tenang. Tapi dunia tak pernah membiarkan iblis beristirahat terlalu lama. Malam turun pelan-pelan seperti kabut, menutupi terminal Pulau Gadung dalam bayangan kelam. Lampu-lampu redup di sekitar pangkalan ojek berkedip-kedip, seakan menyimpan firasat buruk. Para tukang ojek yang biasanya masih nongkrong sambil ngopi, malam itu memilih pulang lebih awal. Bahkan Pak Marwan pun menutup warung kopinya sebelum jam 8. Ada desas-desus yang menyebar diam-diam, Beben telah memanggil seseorang yang lebih berbahaya dari dirinya. Dika tetap di bangkunya, sendirian. Ia sudah tahu akan ada yang datang malam ini. Dari tatapan takut orang-orang, dari suara motor yang tak biasa terdengar, dari udara yang seolah lebih berat. Tapi wajahnya tetap datar, dingin, seperti batu. Ia menatap ke arah gelap terminal, membiarkan malam menantangnya. Sesuatu dalam dirinya seperti bangkit kembali, bukan dendam, tapi naluri bertahan hidup yang pernah menyelamatkannya berkali-kali di Nusa Kambangan. Suara langkah kaki terdengar dari ujung lorong.
13 orang muncul dari kegelapan, dipimpin oleh seorang pria berbadan besar, berkepala botak, dengan tato ular melingkar di lehernya. Itulah Bram, si gergaji, preman senior yang pernah menghilang setelah diduga terlibat dalam pembantaian geng motor di Bekasi. Tak banyak yang tahu kemana ia pergi setelah itu. Malam ini, dia kembali, hanya untuk satu target. Lo yang namanya Dika. Suara Bram berat, datar, tapi penuh tekanan. Dika hanya menoleh pelan, memandangi mereka satu persatu. Ia melihat tangan-tangan gemetar yang mencoba menyembunyikan ketakutan di balik gertakan. Ia tahu siapa musuh sebenarnya, dan siapa yang hanya ikut-ikutan karena takut pada Bram. Ia berdiri perlahan, meregangkan otot-ototnya yang mulai tegang, dan membuang puntung rokoknya ke tanah. "Ada yang belum selesai?" tanya Dika dengan suara tenang. Tapi ketenangan itulah yang membuat semua orang semakin tak nyaman. Tak ada emosi, tak ada rasa takut, hanya keheningan yang menekan dada mereka seperti beban batu. Bram menggeram, "Gue gak suka gaya lo. Gue udah lama gak ngerasain ngelumat orang kayak lo." Tanpa aba-aba, salah satu anak buah Bram menyerang lebih dulu dengan besi panjang. Tapi Dika seperti bayangan, bergerak cepat, menangkis, dan memutar tubuh. Penyerangnya hingga terdengar bunyi krak, yang membuat semua mundur seketika. Dalam hitungan detik, dua orang lagi mencoba maju, namun nasib mereka sama. Satu terlempar ke dinding, yang lain jatuh tersungkur sambil menjerit karena tulangnya retak. Bram maju perlahan, menatap Dika dari jarak dekat. "Lo bukan anak biasa," desisnya. Dika hanya menatapnya lurus. "Gue udah mati bertahun-tahun lalu. Yang lo hadapi sekarang cuma mayat yang belum dikubur." Kalimat itu seperti cambuk, tak hanya bagi Bram, tapi bagi siapapun yang mendengarnya. Dika tidak sedang melindungi diri, dia sedang mempertahankan hidupnya yang damai dengan segala harga. Malam itu, di bawah langit yang gelap dan sunyi, denting besi, jeritan, dan suara tubuh jatuh mewarnai pangkalan ojek yang selama ini sepi. Tidak ada polisi, tidak ada saksi, hanya ada satu kebenaran yang kembali ditulis: jangan pernah menyentuh orang yang mencoba menjauh dari dunia kelam, karena sekali mereka kembali, mereka akan jadi mimpi buruk yang tak bisa dihentikan. Esok paginya, terminal Pulau Gadung sunyi tak biasa. Orang-orang masih membicarakan kejadian malam itu dengan suara pelan, seolah takut dinding ikut mendengar. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana Dika bisa menumbangkan Bram dan anak buahnya. Tapi satu yang jelas, mereka semua pergi, beberapa dengan tulang remuk, yang lainnya dengan trauma yang tak bisa disembuhkan. Bangku-bangku patah, darah tersisa di aspal, dan tiang listrik penyok seperti bekas hantaman kepala. Terminal itu jadi saksi sunyi dari bangkitnya sosok yang dulu hanya mitos. Pagi itu, Dika tetap duduk di bangku kayunya. Tenang, seperti tak pernah terjadi apapun. Tapi kini tak ada lagi tatapan meremehkan atau penasaran. Semua yang melewati pangkalan menunduk hormat. Para tukang ojek menyapanya dengan penuh rasa hormat yang sebelumnya hanya diberikan kepada orang-orang tua atau sesepuh kampung. Bahkan Pak Marwan, yang biasa cerewet, kini hanya menyodorkan kopi hangat tanpa banyak bicara. Yang aneh, bukan Dika yang berubah, justru dunia di sekitarnya yang mulai menyesuaikan. Preman-preman kecil yang dulu biasa keluyuran tak berani lagi muncul. Pasar jadi lebih aman, pedagang mulai bisa tertawa lepas, dan sopir angkot tak lagi khawatir dompet mereka dijarah. Tapi semua itu lahir dari rasa takut, bukan karena hukum, melainkan karena satu orang, satu mantan Nusa Kambangan yang kini jadi penjaga pangkalan. Namun, Dika tahu kedamaian ini rapuh. Ia tahu dunia gelap tak pernah membiarkan seseorang keluar sepenuhnya. Dan ia bisa merasakannya, seperti hembusan angin dingin yang menyelinap ke dalam tulangnya. Gerakan dunia hitam tak berhenti hanya karena Bram tumbang. Ada suara lain yang akan mendengar, ada musuh yang lebih berbahaya yang mungkin mengincarnya selanjutnya. Malam harinya, seseorang datang ke warung kopi Pak Marwan. Seorang pria tua berjas panjang, dengan bekas luka bakar di sisi wajahnya. Namanya Pak Guntur, mantan napi politik yang dulu satu blok dengan Dika di Nusa Kambangan. Ia tak bicara basa-basi. Dika udah nyalain sinyal, dunia lama pasti bangkit, ucapnya dingin pada Pak Marwan. Gue dulu pikir dia udah selesai, tapi ternyata dia masih dilindungi yang di atas. Pak Marwan gemetar. Ia tahu apa artinya jika orang-orang macam Guntur mulai bergerak. Dia cuma jaga pangkalan, Gun, dia gak mau balik ke masa lalu, katanya. Tapi Guntur hanya tertawa pendek, getir. Dika udah berdarah lagi.
Dunia gak peduli alasan. Dunia cuma lihat satu hal, bahwa Dika, algojo bayangan itu, sudah kembali hidup. Sementara itu, Dika duduk di kamar sempitnya, hanya diterangi lampu temaram. Di atas lantai, tergolek celurit berkarat yang dulu disita polisi dan dikembalikan saat ia bebas bersyarat. Ia memandanginya lama, lalu menyimpannya kembali ke bawah lantai kayu. Ia tidak ingin kembali, tapi dunia telah memilih jalannya sendiri. Dan ketika dunia memanggil, kadang satu-satunya pilihan hanyalah bangkit, atau dilumat. Di luar sana, terminal Pulau Gadung kembali berdenyut perlahan. Tapi semua orang tahu, di balik ketenangan itu, telah muncul kembali satu nama yang dulunya cuma legenda, Dika, si bayangan Nusa Kambangan, yang kini duduk diam di pojok terminal, tapi siap jadi mimpi buruk bagi siapapun yang memusik tempat kecil yang ia sebut rumah. 2 hari setelah bentrokan berdarah di terminal, sebuah mobil hitam berplat luar kota berhenti di pinggir jalan yang menghadap ke pangkalan ojek. Kaca jendela diturunkan setengah, menampakkan sosok pria tua berwajah keras dan berambut putih rapi. Namanya Arman Jenggot, preman senior yang dulu dijuluki Kepala Langit, karena semua preman di Jakarta, kecil besar, dulu tunduk padanya. Ia tak pernah muncul ke permukaan selama bertahun-tahun. Namun kabar tentang bangkitnya seorang mantan algojo dari Nusa Kambangan telah memanggilnya keluar dari persembunyian. Duduk di sampingnya adalah Beben, dengan wajah babak belur dan penuh perban. Itu dia, Bang, yang duduk di bangku kayu itu. Anak itu bikin semua anak-anak kita bubar. Bahkan Bram, orang lo sendiri, pulang kayak bangkai. Arman hanya diam, matanya mengamati Dika yang tengah menyapu halaman pangkalan sambil memunguti puntung rokok. Gerakannya lambat, tak tergesa, seperti tak pernah takut siapapun akan datang. Anak itu gak cari musuh, ujar Arman tiba-tiba. Tapi kalau dia diganggu, dia berubah jadi iblis. Suaranya berat dan penuh keyakinan. Ia tahu, preman biasa tak akan mampu menundukkan sosok seperti Dika. Kalian salah. Kalian bangunin yang mestinya gak dibangunin, lanjutnya lirih. Tapi Beben tak mau menyerah. Kalau gak disingkirin sekarang, kita bakal kehilangan semua wilayah di sini. Arman memandang terminal itu dengan mata kosong. Ia pernah lihat banyak pembunuh, banyak algojo jalanan, tapi hanya satu orang yang dulu bikin penjara Nusa Kambangan seperti rumah sunyi, Dika. Dulu, bahkan para napi paling kejam pun memilih tidak menatap mata anak itu terlalu lama. Ia bukan sekadar petarung, ia simbol dari kemarahan yang disimpan terlalu lama dan diledakkan sekali dalam satu waktu. Kita akan coba satu cara terakhir, kata Arman sambil membuka map berisi foto-foto lama Dika, saat ditangkap, saat diadili, dan satu foto dari rekaman CCTV saat ia membantai 6 orang dengan tangan kosong. Kita kirim orang yang tahu siapa dia, orang yang tahu luka lamanya. Mata Beben menyipit. Siapa maksud lo? Arman tersenyum tipis, getir. Satu-satunya orang yang dia sayangi, tapi juga satu-satunya yang bisa bikin dia goyah. Beberapa kilometer dari terminal, seorang gadis muda bernama Ayla sedang bekerja di bengkel motor kecil milik pamannya. Rambutnya dikuncir, wajahnya keras tapi menyimpan kelembutan yang dalam. Ia tak tahu bahwa masa lalunya akan segera menghantam kembali. Ayla adalah adik tiri Dika, gadis yang dulu ia lindungi dengan pertaruhan nyawa, yang membuatnya masuk penjara. Ia tak pernah tahu bahwa Dika telah keluar. Dan ia tak tahu bahwa namanya kini akan digunakan untuk memancing iblis keluar dari sarangnya. Malam itu, selembar foto Dika dan Ayla dilemparkan ke meja kayu di dalam sebuah ruangan gelap tempat para preman senior berkumpul. Kalau lo kirim anak-anak lo buat bunuh dia, lo bakal kehilangan separuh dari kalian, kata salah satu orang lama yang duduk di pojok. Tapi Arman Jenggot hanya tertawa pendek. Gue gak butuh bunuh dia, gue cuma perlu buka lukanya. Biar dia sendiri yang hancur. Dan saat malam menyelimuti Pulau Gadung dengan kesunyiannya, ada bayang-bayang yang bergerak di antara gelap, mengintai, merencanakan, dan bersiap menyentuh satu-satunya titik lemah dari sang penjaga pangkalan, hati. Yang selama ini ia kubur dalam, demi seseorang yang dulu ia relakan hidupnya. Hari itu, langit Jakarta mendung sejak pagi. Awan kelabu menggantung rendah seolah menandakan sesuatu yang akan pecah, bukan hanya dari langit, tapi juga dari dalam dada seseorang. Dika duduk di bangku kayu pangkalan seperti biasa, menatap kosong ke arah jalan yang basah. Ia merasa ada yang aneh sejak semalam, rasa yang tak bisa dijelaskan, seolah ada pintu lama dalam dirinya yang akan dipaksa terbuka kembali.
Dan firasat itu terbukti benar, saat dari kejauhan ia melihat seseorang yang membuat napasnya tertahan. Ayla berdiri di depan pangkalan dengan mata terbelalak, tak percaya. "Kak, Dika," suaranya gemetar. Dika berdiri perlahan. Dunia seakan berhenti berputar saat dua saudara yang terpisah belasan tahun itu saling menatap. Dika mencoba bicara, tapi suaranya tak keluar. Gadis yang dulu ia lindungi sampai harus masuk penjara kini berdiri di depannya, lebih dewasa, lebih kuat, tapi juga membawa luka yang belum sembuh. Namun kehangatan itu tak bertahan lama. Dari balik bangunan pasar, puluhan preman muncul perlahan. Dipimpin langsung oleh Arman Jenggot dan Beben, mereka mengepung pangkalan dari berbagai arah. Mereka tahu Dika akan ragu jika Ayla ada di sana. Mereka tahu, jika ingin menjatuhkan iblis, ganggu hatinya lebih dulu. Dika memeluk Ayla sebentar lalu mendorongnya perlahan ke belakang. "Berdiri di belakangku. Jangan apapun yang terjadi, melangkah maju," bisiknya tenang, tapi tajam. Beben tertawa puas. "Wah, menyentuh sekali. Reuni keluarga, ya, sayang banget harus jadi pemakaman juga." Arman Jenggot melangkah maju, membawa tongkat besi bengkok yang ia seret di aspal, menimbulkan suara yang mengiris. "Lo bisa kalahin Bram, Dika. Tapi sekarang lo hadapi 30 orang. Gak ada jalan keluar, lo kalah, atau lo mati." Dika berdiri tenang, tatapannya kosong, tapi sorot matanya mulai berubah. Bukan marah, tapi tenang yang menakutkan, seperti air yang terlihat diam tapi menyimpan arus maut di dalamnya. Ia menatap satu persatu wajah para preman, dan suara masa lalu kembali menggema di kepalanya, jeritan di penjara, darah di dinding sel, tubuh-tubuh yang hancur karena amarah. Semua itu kembali hidup malam ini. Lalu pertarungan pun meledak. 3 orang pertama yang maju langsung tumbang, satu dihantam helm besi, satu lagi dihantam lutut ke wajah, dan yang ketiga mental ke warung kopi. Dika bergerak cepat, memanfaatkan tiang kayu, meja, bahkan kabel yang terjuntai. Ia bukan hanya bertarung, ia mengamuk dengan ketenangan surgawi yang tak bisa dipahami manusia biasa. Ayla menjerit dari belakang, menyaksikan kakaknya kembali jadi bayangan neraka. Satu persatu, tubuh preman bergelimpangan. Sebagian berlari, sebagian memohon ampun. Beben mencoba melarikan diri tapi ditangkap Dika, dihajar hingga rahangnya bergeser. Arman Jenggot menyerang dari belakang dengan tongkat besi, tapi Dika membalikkan badan dan menghantam dadanya dengan siku, suara retak terdengar, dan sang legenda preman roboh, mengerang kesakitan di tanah yang becek oleh darah dan air hujan. Saat hujan benar-benar turun deras, Dika berdiri di tengah pangkalan, tubuhnya luka, nafasnya berat, tapi matanya masih menyala. Ayla memeluknya dari belakang, menangis. "Berhenti, Kak, cukup, bisiknya. Tapi Dika hanya menatap langit. Ia tahu, setelah malam ini, tak ada lagi tempat untuknya di dunia normal. Ia bukan penjaga pangkalan, ia adalah iblis yang dipaksa bangkit oleh dunia yang tak bisa membiarkannya damai." Hujan belum berhenti ketika ambulans dan beberapa mobil patroli akhirnya datang ke terminal Pulau Gadung. Tapi semuanya sudah terlambat. Preman-preman itu tergeletak di mana-mana, beberapa pingsan, beberapa menangis, dan sisanya hanya bisa terdiam menatap langit. Mereka tidak percaya, tidak ada senjata api, tidak ada bala bantuan, hanya satu orang, satu bayangan dari masa lalu yang bangkit dan memporak-porandakan dunia mereka. Polisi bingung, tak ada satupun saksi mata yang mau bicara. Semua memilih diam, takut. Bahkan petugas yang datang hanya menatap Dika dari jauh, lalu mengangguk singkat, seolah berkata, "Kami tidak pernah melihatmu." Tak ada yang menangkap Dika malam itu. Karena di mata orang-orang kecil, ia bukan kriminal. Ia adalah penyelamat yang muncul dari neraka demi menjaga sudut kecil yang mereka sebut rumah. Ayla terduduk di pinggir warung kopi Pak Marwan, masih menangis dalam diam. Matanya merah, tangannya gemetar. Ia melihat sendiri sisi lain dari kakaknya, sisi yang dulu hanya ia dengar dalam bisikan, anak yang membantai 6 orang demi melindungi keluarganya. Ia mengira kakaknya telah berubah, tapi kenyataannya, luka lama itu hanya mengendap, menunggu waktu untuk meledak. Dika duduk tak jauh dari Ayla, dengan tubuh penuh luka dan baju sobek di banyak bagian. Ia tidak berkata sepatah kata pun. Tatapannya kosong, seolah jiwanya tertinggal di tengah hujan dan darah yang baru saja ia tinggalkan. Tapi di dalam dirinya, ia tahu semuanya telah berakhir. Tidak ada lagi jalan kembali. Dunia telah melihat wajah lamanya, dan tak akan pernah membiarkannya hidup tenang lagi.
Keesokan harinya, kabar tentang pembantaian preman menyebar ke seluruh Jakarta. Dari terminal ke pasar, dari warung kopi ke panti pijat. Nama Dika kembali meledak seperti hantu lama yang bangkit dari kubur. Para preman mulai menghilang satu persatu. Beberapa membakar markas sendiri sebelum kabur keluar kota. Sisanya memilih menyerahkan diri ke kantor polisi, pura-pura insaf, hanya agar bisa jauh dari terminal yang kini dijaga oleh iblis dalam wujud manusia. Tapi di sisi lain, muncul ketakutan yang baru. Dunia gelap tak pernah tidur lama. Kehadiran Dika telah mengusik hierarki yang selama ini berjalan diam-diam. Orang-orang besar mulai gelisah. Ada yang melihatnya sebagai ancaman, ada pula yang melihatnya sebagai senjata. Dan seperti biasa, ketika dunia bawah sadar ada makhluk seperti Dika, mereka hanya punya dua pilihan, memburu, atau merekrut. Pak Marwan duduk di bangkunya, mengamati Dika dari kejauhan. Ia tahu pemuda itu tak akan tinggal lama. Orang sepertimu, nak, tak bisa hidup di tempat setenang ini, gumamnya lirih. Hujan telah reda, tapi langit masih kelabu. Dan dalam kekelaman itu, Pak Marwan sadar, terminal ini hanya jadi persinggahan bagi Dika. Dunia pasti akan memanggilnya lagi, dan kali ini, bisa jadi bukan hanya preman yang akan datang. Malam itu, Dika memeluk Ayla untuk terakhir kalinya. Kakak harus pergi. Tempat ini nggak aman buat kamu kalau aku tetap di sini, ucapnya lirih. Ayla menangis, tapi ia tahu, kakaknya tidak bohong. Dika berjalan perlahan meninggalkan pangkalan, langkahnya berat namun pasti. Ia tidak tahu kemana akan pergi. Tapi satu hal yang pasti, bagi dunia hitam, ia bukan hanya legenda. Ia adalah mimpi buruk, yang telah bangun. 3 minggu sejak Dika menghilang dari terminal, kehidupan perlahan kembali seperti biasa. Preman-preman tak pernah lagi muncul, dan warga sekitar mulai merasa tenang. Tapi di balik ketenangan itu, ada ruang kosong yang tak tergantikan. Bangku reyot di pojok pangkalan dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani duduk di sana. Seolah semua orang sepakat bahwa tempat itu adalah milik satu-satunya penjaga pangkalan, yang memilih pergi demi menjaga damai yang ia bawa. Ayla kembali bekerja di bengkel, tapi senyum gadis itu tak pernah benar-benar kembali. Ia sering menatap ke arah jalan, berharap kakaknya muncul dari ujung gang. Namun harapan itu perlahan terkikis waktu. Dika telah memilih jalan yang tak bisa ditempuh oleh orang biasa. Jalan yang gelap, sepi, dan penuh luka. Jalan di mana seorang seperti dirinya tak bisa hidup berdampingan dengan damai. Sementara itu, jauh di luar kota, di sebuah perkampungan nelayan yang sunyi, seorang pria berjaket hitam duduk di warung kecil, menatap laut. Dika kini hidup dalam bayang-bayang, berpindah dari kota ke kota, mencari tempat yang tidak mengenalnya, yang tidak mengingat masa lalu. Ia tak lagi menyebut namanya. Ia hanya meninggalkan jejak berupa keadilan yang tak bisa dibeli, dan ketakutan bagi mereka yang mencoba menindas yang lemah. Kabar tentangnya kini menjadi legenda urban. Di setiap terminal, pasar gelap, dan markas preman, cerita tentang penjaga pangkalan yang menghancurkan 30 orang sendirian beredar seperti mitos. Beberapa bilang dia mati, beberapa bilang dia disembunyikan aparat, dan yang lainnya bersumpah pernah melihatnya menolong seorang ibu dari rampok, lalu menghilang tanpa jejak. Dika kini hidup sebagai cerita, bukan manusia. Pak Marwan masih membuka warung kopinya, walau ia lebih sering melamun daripada melayani. Kadang, ia meletakkan segelas kopi di atas bangku kosong pangkalan itu. Siapa tahu dia kembali, katanya pada pelanggan yang tak mengerti. Karena di hatinya, Pak Marwan percaya, orang seperti Dika tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu alasan untuk muncul kembali. Di malam terakhirnya di Pulau Gadung, Dika menuliskan satu kalimat di belakang bangku kayunya. Tidak ada yang melihatnya waktu itu. Kalimat yang tergores pelan namun dalam. Saya tidak bangga dengan masa lalu saya, tapi saya tidak akan biarkan siapapun mengulanginya di hadapan saya. Itu bukan janji, itu peringatan. Dan hingga hari ini, siapapun yang mencoba berbuat zalim di terminal Pulau Gadung akan selalu merasa diawasi. Bukan oleh polisi, bukan oleh warga, tapi oleh sosok tak terlihat, yang mungkin muncul dari bayang-bayang, dengan tatapan kosong, rokok di bibirnya, dan tangan yang bisa jadi pelindung, atau pembantai.